différent. Je t'aime. Bon, du potentiel. Regarde pas longtemps. Ton père. Et j'ai pas besoin de te mentir. Il a les jambes. Trop jamais seul. Arrête! Paris. Chaos. Berlatar pada tahun 1999, di mana ada seseorang yang sedang membasmi seorang mafia di tempat yang sangat mengerikan. Wanita tersebut adalah wanita yang paling misterius di dunia ini. Dia pun tanpa banyak basa-basi langsung mengeluarkan senjata dan menghajar seluruh penjaga di tempat ini. Wanita ini dikenal sebagai sang legendaris yang membantai seluruh mafia di Perancis. Dia yang bernama Fury. C'est la Fury. Kemudian kita kembali pada masa sekarang tahun 2024. Seorang laki-laki dan wanita yang akan nyangcut. Dia yang bernama Ellie dan Lina di sebuah hotel remang-remang. Dengan keadaan seperti ini, yang baru mengetahui kuntul brewok dan lubang buaya, mereka berdua mempersiapkan diri untuk melakukan 5 ronde. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun telah selesai melakukan adu gabrut untuk melakukan kesenangan. Tiba-tiba saja Lina di pagi hari, dia adalah seorang mahasiswi dan mau masuk kuliah. Tetapi si Ellie menginginkan ronde selanjutnya. Lalu tiba-tiba Différent. Je t'aime. Singkat waktu, mereka berdua pun berpisah di tempat ini. Si Ellie akan bekerja dan di mana Lina akan memasuki perkuliahan. Tetapi tengah-tengah dia mendapatkan sebuah SMS dari bank mendapatkan uang segambreng. Oh, tanpa diduga, dia pun langsung pergi ke rumah dan melihat ada seseorang yang misterius di depan rumah sambil menatap Lina. Tetapi Lina tidak memperdulikannya dan disambut oleh sang ibu tercinta. Karena hari ini Lina sedang ulang tahun. Kemudian Lina mengucapkan kepada ayahnya, uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening. Oh, ternyata sang ayah itu adalah seorang akuntan yang bekerja kepada 6 mafia di Perancis. Tentunya uang segitu bukan apa-apa yang telah ditransferkan kepada Lina dan mendapatkan sebuah kode yang misterius. Kemudian mereka semua langsung merayakan ulang tahun Lina. Tetapi apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba dan sekali bandar mafia telah diteror oleh seseorang. Dan sekarang Lina dijemput oleh seorang polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk diberi keterangan. Lina! Lina! Rien à faire là, c'est une victime. Ne touche pas, dis-moi! Lina, regarde! Mengerikan sekali, di mana Ellie tidak bisa membantu. Lina pun harus dijebloskan ke dalam penjara, bukan hanya mendapatkan sebuah kasus kriminal, tetapi sebagai pelantara bapaknya sebagai mafia dan mendapatkan sebuah rekening. Uangnya pun diembat oleh polisi. Mau tidak mau, sekarang Lina disekap di sebuah sel jeruji dan dipenjara selama 6 bulan. Karena sebagai pelantara ketika ayahnya sedang melakukan kejahatan dan membobol rekening seluruh Perancis. Singkat waktu, selang beberapa minggu kemudian, sambil membayangkan tentang masa lalu yang selalu ditindas, Lina pun mempunyai kesadaran untuk menguasai bela diri. Ma grande, après, j'ai rien à vous dire. Tak terasa 1 bulan kemudian, Lina langsung diinterogasi oleh kepolisian untuk bisa mendapatkan sebuah keterangan ketika ayahnya meninggal dan siapakah pelakunya. Di sana mereka berdua mendapatkan sebuah anggapan
Mungkin saja pelakunya adalah seorang Fury yang membantai mafia. Kemudian 5 bulan telah berlalu, di mana sekarang hari terakhir Lina akan keluar dari penjara ini. Dengan penuh segala penindasan di dalam penjara, Lina pun akan meluapkan semua kekesalannya kepada seluruh para penjaga. Tanpa banyak basa-basi, Lina pun langsung membawa nampan dan menghajarnya. Dan sekali, setiap hari belajar bela diri. Kemudian di dalam selnya ada seorang wanita yang menantang Lina. Lalu tiba-tiba GG sekali, wanita lugu ternyata menjadi jawara. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Lina pun telah dibebaskan, di mana Ellie mencari keberadaan Lina namun tidak ditemukan, mengatakan bahwa dia akan bertemu beberapa saat lagi, dan Lina memutuskan ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Maman, tu m'as tellement manqué. Ya, sekarang kita akan mengetahui ternyata insiden tersebut ibunya tidak meninggal, tetapi dia mendapatkan sebuah trauma yang sangat mendalam, tidak sadar bahwa suaminya telah meninggal. Kemudian Lina pun langsung bercerita tentang dirinya yang sedang dipenjara selama 6 bulan yang lalu. Dia terus saja ditindas dan diremehkan oleh orang lain, tetapi sekarang dia mempunyai tekad yang kuat untuk mengungkap siapakah pembunuh ayahnya. C'est comment la forcer à se montrer. Le secret pour remonter jusqu'à lui. Kemudian di pusat kota, Lina sedang melakukan pemantauan. Ada sebuah judi ilegal yang sedang melakukan operasi besar-besaran, dan uang tersebut hasil judi langsung dioper-operkan kepada orang yang telah ditentukan. Tentunya Lina mengikuti perjalanan uang untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Elle est sortie. Kemudian di sisi lain, ada seorang laki-laki yang sedang melaporkan bahwa Lina, putra mafia, telah bebas dari penjara. Pastinya dia sedang mencari seseorang bandar mafia yang disebut dengan pembantai Fury. Kembali lagi kepada Lina yang terus saja mengikuti perjalanan uang hasil judi, dan mereka semua telah mengoper-operkannya sudah menjadi kelihayan supaya uang tersebut sampai ke bandar mafia. Sampai tidak sadar, Lina telah mengikutinya ke dalam diskotok ilegal. Kemudian sampai saat ini Lina terus saja mengikuti perjalanan uang hasil judi, dan dia pun masuk ke dalam seluruh para kriminal yang ada di tempat ini, dan terus saja fokus untuk bisa melihat perjalanan uang. Sehingga Lina malah duduk bersama orang-orang yang sedang bermain judi, dan mau tidak mau Lina pun harus memasang taruhan. Namun tanpa diketahui, di sini orang yang kalah bukan hanya kehilangan uang, tetapi pasti kehilangan tangan. Ya, lalu tiba-tiba judi yang sangat mengerikan. Di sana mereka pun harus terus saja bermain sampai akhir. Kalau tidak, Lina pasti ketahuan karena telah membuntuti para mafia yang sedang mengikuti perjalanan uang hasil judi. Maka mereka pun telah bermain sampai tuntas. Namun Lina sekarang mulai bingung apa yang harus dilakukan sebagai penguntit. Nah, di sanalah ada seseorang yang sedang lewat membawa Bitcoin, dan lalu tiba-tiba Tu vas comme ça. ya, hampir saja. Untungnya Lina berhasil keluar dari meja judi, tetapi ada seseorang yang terus menghalanginya dengan alasan yang logis. Akhirnya Lina pun bisa keluar dari tempat mengerikan, sampai dia melihat seluruh truk yang sedang diangkut dari depan sana untuk bisa mengantar uang hasil judi. Selang beberapa lama kemudian, ketika hujan telah mereda, untungnya Lina dijemput oleh Ellie yang telah menunggunya di depan rumah.
Ellie mengatakan dari pagi sampai sore bahkan telah nyampah di depan mobil menunggu Lina tentang kehadirannya. Kemudian Ellie pun langsung mengeluarkan sebuah kue untuk merayakan ulang tahun Lina yang 6 bulan ke belakang. Singkat waktu setelah gabrut brutal 5 ronde, akhirnya Lina pun langsung memberikan pesan kepada Ellie akan datang kepada dirinya selama 48 jam dan dia mendapatkan sebuah urusan di mana Lina telah menguntit sebuah truk dan dia pun mempunyai sebuah cara untuk menghentikan truk tersebut dan menyamar sebagai polisi. Trop jamais seul. Arrête! Kemudian, truk yang telah dibegal semalam telah ditemukan oleh para bandar mafia yang sudah tergeletak di samping sungai. Mereka semua bingung, uang tidak diambil, semua peralatan tidak diambil. Mungkin saja dia mempunyai tujuan yang lain, yaitu ingin mereka semua datang ke tempat ini. Sehingga mereka pun menyadari bahwa Lina sedang mengawasi dari kejauhan. C'est moi qui voulais. Et il nous regarde là. Ya, betul saja. Lina sedang mengawasi dari kejauhan untuk bisa mendapatkan sebuah gerak-gerik. Tiba-tiba saja ada seorang wanita tua berambut pirang mengatakan bahwa kita semua sedang berlibur di tempat ini, pasti akan sangat menyenangkan sekali bersama anak-anak. Tetapi mereka semua tidak menyadarinya. Ternyata di dalam truk tersebut ada penyadap suara. Akhirnya Lina telah ketahuan. Je te vois. Arrêtez là. Oh, attends. Edan sekali. Untungnya Lina berhasil kabur dan bisa menyelamatkan diri. Ketika itu juga Lina baru menyadari ternyata wanita tomboy tersebut bisa jadi dia adalah Fury. C'est toi la Fury. Singkat waktu, Lina pun langsung menodongkan senjata kepada supir taksi yang telah membawa Fury ke suatu tempat dan memaksanya untuk mengantarkan ke tempat tersebut. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Lina pun telah sampai di sebuah kediaman yang sangat mengerikan. Dia pun langsung menyusuri sebuah tembok untuk bisa mendapatkan sebuah lokasi dan masuk ke dalam lokasi tersebut. Betul saja, ternyata seseorang yang diduga Fury itu ada di tempat ini. Akhirnya Lina pun akan menyelinap masuk menggunakan teknik dan latihan yang sudah dikuasainya membobol sebuah pintu. Akhirnya Lina pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sanalah terdapat sebuah data-data penting. Maka Lina pun akan mencari sebuah informasi untuk bisa mendapatkannya. Siapa yang telah membunuh ayah tercintanya? Ada sebuah berangkas, di mana berangkas tersebut langsung dibobol oleh Lina. Betul saja ada data-data kriminal, termasuk juga data-data mafia. Salah satunya adalah ayahnya. Sayang sekali, belum saja dilihat, tiba-tiba saja orang tersebut telah datang. Chez les gens. Le vol du camion, c'est hyper smart. Kaget minta ampun. Tetapi wanita tomboy tersebut mempersilahkan Lina untuk bisa bertanya tentang apapun. Maka di sana wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membimbing Lina untuk masuk ke tempat ini. Salah satunya pelantara ketika di dalam penjara. Mengenal yang seperti itu, maka Lina pun menjadi naik darah dan langsung menghajar wanita tersebut. Du potentiel. Untung saja suami wanita tersebut pun langsung datang dan meminta beberapa tempat untuk bisa menyajikan sebuah makanan dan mengajak mereka berdua untuk makan bersama. Tetapi ada alasan tertentu untuk pergi duluan. Setelah beberapa saat kemudian, maka Lina pun melanjutkan pertarungan. Ton père
Et j'ai pas besoin de te mentir. Il a laissé en... Oh, entah apa yang terjadi. Ternyata wanita tersebut mengaku bahwa dia tidak membunuh ayahnya Lina. Dan Lina mengatakan ada beberapa kode yang telah diberikan sebelum ayahnya meninggal. Begitu juga ada orang asing yang telah datang ke rumahnya sebelum ayahnya itu ditembak mati. Orang tersebut sangatlah misterius dan pastinya adalah seseorang yang telah membunuhnya. Tiba-tiba saja Lina diberikan tawaran yang pasti. Travaille pour qui? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Je travaille pour elle. Oh, sayang sekali. Ternyata episode 1 telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Apakah Lina bertindak sebagai seorang mafia atau akan menghancurkan mafia? Dan siapakah wanita tomboy tersebut? Kita akan saksikan di Furies 2024 di episode 2. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subrek dan nyalakan notifikasinya supaya kalian mendapatkan episode selanjutnya Furies 2024. Kita akan ketemu lagi di film-film selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.